buas juga wanita-wanita. Dan yang hari ini kita mendatangkan Bayu juga tokoh industri pria. Pasti kepo kan siapa dia? Langsung aja yuk pendekatan. Halo, selamat pagi Mas Halo juga. Wawan. Nah, Mitra Baking untuk Mitra Baking sudah hadir dari Institut Mas Wawan. Mas Wawan sejak kapan sih Mas jadi pelanggan toko Intisari? Itu sejak tahun 2012, itu awal mula saya buka cabang di Purwokerto. Dan itu kebetulan emang ada teman bersama bisnis juga ngasih tahu kalau di Purwokerto ternyata ada toko bahan kue yang lengkap. Nah, langsung deh itu saya langsung datang ke toko Intisari, ternyata emang lengkap. Nah, kenapa saya memilih toko Intisari itu ya istilahnya Intisari itu menjawab semua kebutuhan kita lah dalam dunia bisnis cake ya. Terus juga selain lengkap, terus harganya juga terjangkau, terus pelayanan yang ramah, terus nyaman juga. Terus ada pengalaman yang unik juga Mbak. Oh gitu. Nah, jadi pada suatu ketika itu dulu itu ada teman bisnis juga gue sama teman, kebetulan dia buka cabang di Tegal. Nah, di Tegal. Nah itu pernah tak ajak belanja di kita. Iseng lah temenin saya belanja. Nah, terus setelah itu 1 bulan kemudian dia datang lagi ke sini. Tak tanya kenapa kamu main. Saya kira kan dia mau main ke tempat saya. Ternyata tujuan dia cuma mau ke Intisari gitu. Selain itu juga Intisari juga untuk bahan-bahannya up to date ya Mbak. Jadi ketika kita mau upgrade bahan kue yang lagi viral saat ini misalnya ya, itu kan biasanya ada bahan-bahan kue yang agak susah dicari, itu harus ke Jakarta dulu lah, lewat online dulu lah. Dan ternyata di Intisari juga menyediakan gitu loh. Kalau boleh tahu nih 3 kata yang menggambarkan toko Intisari. Toko Intisari itu the best ya. Untuk nama usahanya itu apa sih Mas? Nama usaha toko saya itu Toko Kue Aromanis Cake. Nah, betul-betul kan katanya nggak cuma satu ya Mas ya outletnya. Itu ada di mana aja Mas? Alhamdulillah untuk sekarang outlet Aromanis Cake ada 3 cabang. Itu cabang pertama ada di Jalan Raya Dr. Suparno, Karawangkal. Itu tepatnya ada di depan Kebun 2 Unsud. Terus yang kedua ada di Jalan Raya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu tepatnya ada di sebelah barat Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terus yang ketiga ada di Jalan Raya Larangan, tepatnya ada sebelah timur Polsek Larangan. Dan insya Allah di bulan ini kalau dilancarkan akan dibuka cabang baru itu di Jalan Raya Pliken. Ini tinggal prepare alatnya aja sih. Enggak cuma satu aja ya Mas. Iya. Langsung tahu Mas, kalau boleh tahu apa aja sih Mas produk yang ada di Aromanis itu? Untuk produknya awal-awal emang lapis legit Mbak, itu yang ya, istilahnya jadi pelopor kita lah pada saat itu. Iya. Terus dengan seiringnya waktu berjalan, terus ada tambahan-tambahan menu, dan alhamdulillah sekarang ada sekitar 15 produk. 15 produk yang kita buat. Jadi salah satunya ada lapis legit itu, terus lapis Surabaya, bolu 3 rasa, kopi manis, ada donat juga ada, roll cake, bolu pisang, dan ya masih banyak lah. Iya. Untuk usaha Aromanis itu sejak kapan sih Mas? Kalau sejak kapannya awal berdirinya Aromanis Cake itu kan di Jakarta Mbak. Itu tahun 99, tapi itu masih istilahnya masih home industri gitu. Ya, semacam UMKM ya. Betul. Nah, terus setelah itu di tahun 2013 saya dikasih ya, istilahnya kepercayaan untuk buka outlet di Purwokerto di tahun 2012. Nih, berarti kan kalau dari versi Mas Wawan cerita kan untuk latar belakangnya sendiri ini Aromanis ini berarti usaha keluarga ya Mas? Iya betul. Itu berarti memang Mas Wawan juga hobi membuat roti atau gimana Mas? Jadi dulu itu sebetulnya saya profesinya kan perawat. Dulu sempat pernah kuliah di salah satu jurusan keperawatan dan lulus pernah bekerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit daerah Semarang. Cuman yang nggak lama sih, sekitar 2 bulanan setelah itu keluar. Emang dari dulu jiwanya itu pengen mandiri aja Mbak, pengen benar-benar
benar-benar pengen buka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Terus selain itu juga karena hobi juga sih. Terus karena dulu pernah sempat semester 4 juga dari ngumpulin modal dari saku pemberian orang tua, terus tak kasih buat beli loyangan lah apalah, itu sempat juga jualan. Cuman karena terkendala waktu, ada kuliah juga, jadi sempat berhenti itu. Nah terus setelah itu, karena saya setelah itu keluar dari rumah sakit itu kan masih banyak waktu itu, akhirnya saya mulai fokus untuk bisnis kue. Sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Dan akhirnya tahun 2012 membuka sendiri di Purwokerto ya. Iya betul. Mas, berarti waktu awal-awal Mas Wawan membuka usaha di tahun 2012 itu memasarkan produknya gimana? Iya, kalau dulu itu ya nggak seperti sekarang ya Mbak. Dulu kan seperti media sosial Facebook dan lain itu belum ada ya, bahkan belum begitu dikenal. Ada tapi belum booming. Jadi kita benar-benar ya mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu pada saat itu. Sempat kita terjun ke lampu merah buat nyebarin brosur, terus datang ke instansi yang ada, contohnya kayak ke rumah sakit atau ke sekolahan, bawa sampel, ini loh produk kita, kalau misalnya mau pesen bisa ke nomor ini. Terus juga dulu kan di Purwokerto emang ada kegiatan tiap minggu kan ada Car Free Day. Nah itu kita pasti tiap minggu buka stand, memberikan produk kita itu, mempromosikan ini loh gratis, bisa dicoba, terus sampel gitu. Kalau konsumen pertama ingat nggak Mas? Ingat banget, itu malah jadi seperti pengalaman yang nggak bisa dilupakan saya. Kenapa? Pasti ada cerita di baliknya nih. Nah, jadi dulu pertama buka itu kan di Karawangkal. Karawangkal itu kan emang area kawasan Universitas Jenderal Sudirman itu ya Mbak. Itu banyak mahasiswa dan mahasiswa. Nah, pada saat buka pertama, kalau nggak salah sekitar jam 7, itu beberapa jam kemudian ada mahasiswa datang itu Mbak. Mahasiswa datang, saya kira kan mau beli, terus saya tanya itu, Mas mau beli apa? Gitu. Enggak Mas, saya mau fotokopi. Mau fotokopi. Terus, oh enggak Mas, ini bukan fotokopi tapi toko kue. Emang pada saat itu emang karena kita keterbatasan modal pada saat itu, jadi ya ngontrak apa adanya, ukuran toko kalau nggak salah ukuran 3x2 pada saat itu. Etalase juga etalase kecil. Produknya kita juga cuma lapis legit. Jadi kelihatan dari luar itu kayak toko buku lah, bukan kelihatan kayak toko kue gitu. Ya itulah pengalaman yang paling berharga buat saya. Terus akhirnya mahasiswanya beli. Ya, akhirnya terpaksa beli. Pada saat itu beli, kalau nggak salah itu temperan. Jadi kalau ini kan ada potongan yang irisan kecil itu, slice-nya itu kita jual pada saat itu Rp3.000. Nah, Rp3.000. Tapi beberapa jam kemudian dia datang lagi Mbak, bawa teman-temannya, terus ternyata dia mau beli lagi lapis lagi 2 dus. Enggak, katanya mau buat dosennya katanya gitu. Jadi waktu awalnya salah dikira tempat fotokopi, tapi ternyata menghasilkan juga ya. Betul. Nah, Mas Wawan kan tadi cerita nih kalau sudah mulai usaha dari tahun 2012. Berarti kan sudah 9 tahun ya. 9 tahun. Nah, pasti kan nggak mungkin mulus-mulus aja nih, pasti ada kendala. Nah, bisa nggak sih ceritain terutama buat ini ya, barangkali kan sekarang ini lagi mengalami kendala yang sama gitu. Nanti juga mohon cerita untuk tips dan triknya apa sih? Gitu. Ya kalau selama ini kendalanya itu dari bahan baku ya Mbak. Karena bahan baku kan semakin kesini semakin naik. Sedangkan kita punya komit pengen jual itu produk yang murah biar bisa dirasakan semua kalangan. Tapi kita lihat cost-nya juga sih, kalau misalnya walaupun bahan naik, kita bisa lihat cost-nya, kalau walaupun keuntungan sedikit tapi kita tetap jual murah. Nah untuk tipsnya untuk teman-teman yang mau memulai usaha itu yang penting niat dulu aja ya, niat dulu. Banyak teman-teman di luar sana itu pasti kendalanya dari modal ya. Jadi seolah-olah modal itu jadi momok yang paling menakutkan lah untuk teman-teman yang memulai usaha. Sebetulnya modal itu bisalah kita cari dengan ribu cara lah ya, entah itu pinjam teman atau jual apapun itu, atau kita mulai dengan bisnis kecil-kecilan dulu aja gitu.
setelah kita mau memulai usaha, yang penting niat dulu, sabar, terus telaten, fokus juga. Sabar dalam artian kita, ya namanya proses itu kan panjang ya Mbak. Jadi kalau kita mau sukses itu kan ya step by step lah, nggak langsung kita sukses. Jadi ada kegagalan, jadi kita bisa belajar dari kegagalan itu. Setelah itu fokus dalam menjalankan bisnis kita. Jadi istilahnya dulu sempat ada teman itu buka usaha, terus dia itu berambisi pengen sudah buka usaha baru pengen buka cabang lagi gitu. Ya menurut saya itu apa ya istilahnya, ya oke kalau misalnya buka cabang, tapi harus fokus dulu sama cabang yang pertama ketika kita udah, iya betul. Setelah itu kita telaten lah kalau misalnya mau buka usaha. Jadi istilahnya kalau kita mau buka jam 7 pagi sampai jam 9 malam ya kita konsisten itu buka sedikit, buka terus seperti itu. Jadi konsumen itu kalau misalnya lewat itu, oh ini ternyata ada toko kue. Nah, kita buat mindset itu dulu sama konsumen biar konsumen itu tahu kalau di sini itu ada toko kue ternyata gitu. Yang penting sabar, ya, jangan lupa berdoa gitu aja sih. Terus tadi kan Mas Wawan udah cerita nih untuk produknya cikal bakalnya itu lapis-lapis. Terus sekarang seiring berjalannya waktu udah tambah banyak ya itemnya. Nah, bisa nggak sih Mas ceritain yang membuat produknya Mas Wawan itu berbeda dari yang lain itu apa sih Mas? Karena dari dulu kan kita komit pengen menjual produk itu ya murah lah ya, tapi dengan kualitas tetap yang enak. Karena kita punya tujuan biar semua merasakan produk kita itu loh ya. Nah, jadi produk kita jual dengan harga yang murah, dengan kualitas yang bisa dibandingkan dengan yang lainnya seperti itu. Selain itu juga produk kita juga dengan menggunakan bahan-bahan yang alami seperti halnya gula yang menggunakan gula pasir asli, terus tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Jadi produk kita emang nggak bisa tahan lama, paling sekitar 2-3 hari ya udah harus langsung dimakan, atau kalau misalnya pengen lama sedikit ya bisa ditaruh di freezer ataupun di kulkas lemari pendingin. Jadi istilahnya harganya murah tapi kualitasnya bintang 5 ya. Iya, betul. Mas Wawan, menurut Mas Wawan gimana sih Mas usahanya Mas Wawan di tengah pandemi ini? Ya, pandemi ini kan kita nggak tahu sampai selesainya kapan, kita nggak tahu. Ya semoga aja dengan ini semoga cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Untuk kendalanya sih yaitu jadi pas pandemi pertama itu emang benar-benar efek banget sama kita. Bahkan kita selaku UMKM itu bukan hanya kita, sektor-sektor lainnya juga terdampak ya Mbak. Ya kita paling inisiatifnya dengan adanya media sosial saat ini, ya kita gunakan semaksimal itu. Karena pandemi ini kan istilahnya orang-orang jadi malas keluar lah ya. Jadi kita ya manfaatkan yang ada lah, seperti aplikasi-aplikasi pengantaran, delivery order, atau aplikasi media sosial, Facebook gitu, ya seperti itulah. Kalau untuk sekarang ini nih, menurut Mas Wawan, gimana sih Mas Wawan melihat dunia baking ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi? Maksudnya penting banget nggak menurut Ya penting banget itu Mbak. Bahkan kita benar-benar menerima itu dengan respon yang positif banget. Nah, jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini memudahkan kita lah ya selaku bisnis kue, bisa memasarkan produk kita bahkan secara luas. Jadi kita bisa memasarkan ini di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun. Bahkan sempat pernah gini Mbak. Jadi saya pernah posting produk saya di salah satu media sosial. Itu kebetulan ada yang respon mau pesen itu ternyata orang Singapura. Orang Singapura itu. Dan dia mau pesan katanya 15 dus. Cuman mau di packing tapi minta diantar lah ya ke Singapura itu. Ya udah akhirnya saya kirim ke Singapura itu. Akhirnya produknya Mas Wawan sampai ke Singapura. iya betul. Iya. Nah, mitra baking tadi kita udah kepo-kepo nih, udah tanya-tanya tentang usaha anu manis cake ke Mas Wawan. Untuk hari ini Mas Wawan juga bawa 2 produk dari anu manis cake. Untuk produknya bisa dijelasin nggak Mas produknya apa aja? Ya ini kebetulan yang saya bawa itu bolu 3 rasa. Jadi toppingnya
toppingnya ada mashed coklat, keju sama kacang. Nah, ini boleh. Lapar. Terus untuk yang ini berarti signature-nya ya? Ya, ini pelopor kita pada saat sekarang lah ya, lapis legit. Ini kebetulan juga baru matang, masih hangat. Masih hangat, ini benar masih hangat loh. Aku nggak bohong, masih hangat beneran. Iya betul. Nah, Mas Wawan, untuk baking yang kami beli nih, Mas Wawan boleh nggak sebutin lagi outletnya Mas Wawan ada di mana aja? Ya, untuk outlet yang ada di Purwokerto untuk saat ini ada 3 cabang. Cabang pertama ada di Jalan Raya Dr. Suparno Karangwangkal, itu tepatnya ada di depan Kopkun 2. Terus yang kedua ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tukuwalu, itu tepatnya ada di sebelah barat Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terus yang ketiga ada di Jalan Raya Larangan, tepatnya ada di sebelah timur Polsek Larangan. Dan insya Allah sih untuk bulan ini akan ada cabang baru lagi di Jalan Raya Brigjen. Nah, untuk Instagramnya ada nggak nih Mas? Ada. Untuk Instagramnya teman-teman bisa cari di kolom pencarian @aromaniscake_Purwokerto. Aromaniscake_Purwokerto. Ya. Atau ada nomor WhatsApp untuk ordernya ada nggak Mas? Ada. Kita juga menyediakan delivery order juga untuk area Purwokerto. Jadi untuk teman-teman yang mau pesen silakan hubungi ke nomor 08190 4498 685. Nah, kayak gitu Mas Wawan, Siap. terima kasih buat Sama-sama. waktunya, udah sharing-sharing, Ya. udah boleh dikepo-kepo. Semoga usahanya makin lancar, Amin. buka cabangnya makin di kota-kota lain, Amin. mendunia juga, Amin. seperti yang Ya, diimpikan. betul. Nah, buat kita baking juga tetap semangat, Semangat. walaupun masih pandemi tetap semangat, jaga Ya. kesehatan dan